Daripada nonton Craven, mendingan nonton Carry On di rumah. Selamat malam semuanya, balik lagi di Cinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Kali ini gue akan review film Carry On yang bisa kalian nonton di Netflix sekarang juga. Dia kayaknya rilis tuh tanggal 13, tau gue tau tanggal berapa gitu ya. Tapi film ini adalah film thriller, action juga bisa dibilang. Ketika lo nonton mungkin lo akan dapet vibes-nya kayak Die Hard gitu kali ya. Kayak lo di sebuah public place gitu. Kalau di film ini konteksnya di bandara Los Angeles di Amerika gitu. Kalau Die Hard 1 itu kan di mall ya. Dan Die Hard 2 juga di bandara Los Angeles. Jadi mirip-mirip lah kayak di public place. Terus ada teroris lah di situ gitu. Dan ini tuh menceritakan Ethan Kopek yang diperankan oleh Taron Egerton. Jadi dia kayak apa sih namanya kalau sana petugas bandara gitu, TSA namanya ya. Dia TSA masih muda. Terus tapi dia punya istri apa pacarnya gue lupa lagi. Pokoknya kayak pasangannya dia tuh lagi hamil dan dia kayak dilema gitu lah, dia antara harus mengejar mimpinya jadi polisi itu atau stay di bandara itu dan minta untuk naik gaji biar bisa membiayai kehidupan keluarganya nanti gitu. Nah, ketika dia minta untuk naik gaji gitu ya dan dipindahin tempat kerjanya di tempat yang lebih punya banyak tanggung jawab, dia nggak hoki banget. Di hari pertamanya dia dikasih job itu malah ada teroris di bandara, anjay. Dan terorisnya juga memerankan Jason Bateman ya, yang biasanya main film komedi gitu, aktor komedi juga. Terakhir kali dia serius yang gue tonton itu Ozark di Netflix juga, dan di sini dia jadi bisa dibilang peran antagonis lah, jadi terorisnya gitu. Dan keren sih memang karismanya dia tuh kalau serius gitu ya, dengan ekspresi yang flat tapi ngomongnya serius dengan ancaman, memang cocok sebenarnya sih. Dia acting range-nya lumayan bagus sih ya, Jason Bateman. Dan di sini dia juga memerankan dengan baik gitu. Dan balik lagi ke sinopsis, kalau ini jadi si Jason Bateman itu kayak komplotan teroris gitu lah. Dia punya timnya yang tersebar gitu. Ada berapa ya? Ada beberapa lah orang. Intinya dia ingin menyelundupkan koper milik dia untuk dilolosin ke pesawat, lolosin masuk ke pesawat. Nah, petugas yang lolosin itu si Ethan Kopek ini yang diperankan Taron Egerton. Jadi dia dikasih kayak earpiece gitu. Ketika dimasukin telinganya nanti akan ada instruksi dari si Jason Bateman-nya. Gue lupa nama karakternya siapa di sini, apa nggak disebutin, gue lupa lah. Itu disuruh-suruh lah kayak nanti ada orang gue ya pakai topi merah, ini itu orangnya, lu harus lolosin dia gitu. Intinya koper ini isinya secara simpel sih bisa dibilang kayak bom gitu lah ya, tapi bom ya ntar kalian nonton sendiri lah, gue nggak mau spoiler. Untuk menebar teror, untuk mencelakai pesawat yang akan dinaikinya gitu lah. Pokoknya suruh ngelepasin gitu, suruh ngelolosin dari yang biasa kalian kalau masuk bandara taruh itu kan mesinnya yang jalan tuh, suruh di situ sih. Nah, menariknya ketika lu disuruh-suruh, wah gila sih, lu kayak diancam gitu kan, karena kebetulan istrinya si Ethan ini juga kerja di bandara. Jadi diancam lah, kalau lu nggak nurut, istri lu akan kita habisin dengan sniper bro. Itu akhirnya si Ethan ya mau nggak mau nurut lah, tapi di situ gara-gara disuruh-suruhnya itu bro, gregetan sih gue nontonnya, lumayan gregetan jujur ya. Kayak disuruh-suruh jadi kasihan anjir ngelihat dia mengkhianati temennya, kayak mensabotase kerjaannya sendiri gitu, karena terpaksa demi biar istrinya nggak dibunuh gitu. Kasihan banget sih gue ngeliatnya, bener kejam. Tapi memang juaranya di cat and mouse-nya sih, gue suka kejar-kejarannya. Kayak si Ethan meskipun tertekan gitu, tapi dia berusaha untuk menyelamatkan pesawat itu gitu loh, atau bandara itu, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gila sih dia, mantap sih karakternya di sini. Dan menurut gue pemilihan aktor gitu ya untuk ngambil yang lebih muda gitu, itu oke sih, karena cocok banget dengan karakternya Ethan yang memang tidak masih bingung gitu hidupnya mau dibawa kemana gitu. Kalau kalian cast karakter yang udah established gitu atau udah tua kan nggak cocok gitu sama karakternya. Di sini cocok sih sama Taron Egerton gitu. Terus yang gue suka lagi dari film ini tuh komedinya juga sih. Komedinya lucu menurut gue semuanya.
ada beberapa yang kayak dark gitu juga ada. Terus yang gue paling suka dari komedinya adalah melihat apa ya, perspektif dari petugas-petugas bandara ini sih. Kayak orang-orang yang berbeda-beda di bandara tuh kan banyak orang ya, tipenya ada banyak dah. Ada yang marah gara-gara ini, marah gara-gara itu. Di sini digambarkan dengan kocak aja sih di sini. Bener-bener lucu dah ketika ngeliat reaksi orang-orang apa passenger yang ngamuk, kayak ada masalah sedikit, kayak kopernya ketunda sedikit ngamuk lah gitu. Ada beberapa yang kita lumayan relate cuma dari sudut pandang lain gitu, jadi lumayan fresh take dari segi komedinya sih. Gue juga lupa bilang kalau film ini disetting di malam Natal, jadi bandara itu lagi crowdednya dan keren sih. Gue suka sih ketika karakternya siapa, Taron Egerton itu kayak mencoba menebak si yang nelpon dia itu siapa gitu. Itu gue suka sih gitu. Dia juga pinter karena karakternya dia, jadi seru banget ngeliat cat and mouse-nya segala macam. Terus ada Dean Norris juga jadi atasannya dia gitu, keren lah. Terus banyak korban juga di sini guys gara-gara si teroris ini, itu seru sih. Cuma ya apa ya, mungkin rada lemahnya menurut gue sih di script ya, meskipun kayak intensitas yang dihasilkan dari film ini lumayan oke menurut gue dan bikin gregetan juga, gimana si situasinya si Ethan itu bikin kita gregetan. Tapi menurut gue ada beberapa kelemahannya memang di skrip ini. Pertamanya adalah ada beberapa kayak kebetulan gitu-gitu, atau karakter atau keputusan yang bukan keputusan juga sih, kondisi yang nggak masuk akal gitulah bisa dibilang. Itu ada beberapa di film itu mungkin yang mendistract kita dari nonton film ini, kayak pas terjadi sesuatu yang kebetulan yang kayak keren banget gitu, yang hebat banget, yang nggak biasa, kita kayak anjir bisa kebetulan banget. Itu kayak mendistract kita dari nonton film ini, jadi mikir ke teknis dari film ini gitu, jadi melepas dari immersiveness-nya sedikit aja sih menurut gue kayak gitu. Kayak beberapa contoh adalah kayak villain-nya nih si Jason Bateman-nya, menurut gue dia orang yang pinter ya kan, orang yang pinter banget, tapi sepinter-pinternya lu penjahat kayaknya lu gak akan nunjukin muka lu ke orang deh, ke TSA agent, bahkan ke karakter utamanya gitu loh, bahkan tatap-tatapan gitu. Maksudnya kan orang itu pasti bisa mendeskripsikan lu nanti di masa depan. Gue gak tahu ya pemikirannya dia kayak gimana, mau nunjukin mukanya dia ke si Ethan, atau ada cara untuk biar dia nggak kena, atau mungkin dia memang nggak punya rekor nama atau gimana, gue kagak ngerti. Cuma secara logika harusnya lu nggak nunjukin muka lu nggak sih, biar nggak ketahuan gitu. Kan kalau orang udah ngeliat muka lu harusnya itu udah bahaya banget sebagai penjahat gitu. Terus lagi-lagi yang kayak kebetulannya sih menurut gue kayak satu contoh yang di sniper, dia ada percobaan mau nge-snipe gitu untuk ngancem gitu ya, ini bukan spoiler. Dia jadi disuruh tuh sama si Jason Bateman, oke lu coba kasih ancaman ke si Ethan gitu dengan ngarahin sniper. Terus dia jalannya ke parkiran, pas gitu bisa nemuin vantage point yang ngelihat si istrinya si Ethan Kopek gitu. Dia bisa tahu dari mana gitu, bisa pas banget di jendela itu gitu. Terus juga kan kalau ngomongin kebetulan, kayak kebetulan banget istrinya kerja di bandara ya, mungkin mereka ketemu di tempat kerja, cuma tetap aja gitu sih. Ada beberapa yang terlalu kebetulan banget gitu. Mungkin itu aja sih kelemahan di skripnya. Sisanya karena gue lumayan enjoy, jujur gue kayak nontonnya invest di karakternya sih. Menurut gue itu yang paling penting dari film ini, gue invest di karakternya, kayak pengen dia bisa keluar dari situasi ini. Karena yang bikin menarik juga adalah rasa penasaran gitu, karena menurut gue ini situasi yang lu udah nggak bisa keluar, kayak lu udah terjebak di situasi ini, dan gue penasaran gimana caranya si Ethan bisa membalikan keadaan ini gitu. Dan menurut gue sih caranya dia membalikan keadaan oke sih, meskipun bisa dibilang terlalu heroik untuk orang biasa, tapi kan dia terobsesi untuk menjadi polisi ya bisa dibilang ya. Cuma heroiknya lumayan dapet, terus masih make sense juga gitu ya. Keren lah pokoknya, gue suka sama thrillernya, sama
actionnya juga lumayan, meskipun kalau kita dibandingin sama Die Hard gitu ya, nggak akan se-action Die Hard, karena Die Hard bener-bener gun blazing di depan muka lu. Kalau di sini crime-nya atau teror yang disajikannya itu lebih apa ya, lebih subtle lah, maksudnya tipe villainnya berbeda gitu. Kalau di Die Hard kan bener-bener teroris yang bawa senjata masuk mengancam gitu, kalau di sini enggak, dia berusaha sebagaimana mungkin gak ketahuan sama orang di situ, sama petugas di bandara itu. Jadinya kayak seru aja sih, kayak profesional banget gitu kesannya. Keren menurut gue lah. Terus ada satu shot yang di mobil, kalau kalian nonton tuh, yang agentnya, yang polisi detektif itu, itu keren sih. Meskipun kita tahu itu CGI gitu ya, cuma camera works-nya yang muter-muter di dalam mobil, terus juga ngelihat keluar jendelanya nabrak-nabrak gitu, anjir keren sih. Meskipun CGI-nya nggak terlalu oke gitu, kita bisa ngelihat jelas kalau itu CGI, cuma menurut gue itu keren sih, ambisius banget, dan dieksekusi dengan menarik menurut. Ya mungkin itu aja lah menurut gue. Gue ngeliat beberapa reviewnya kayak di Google Review, orang sampai ngasih bintang 1 karena nggak realistis lah ya. Mungkin ada beberapa memang adegan yang nggak realistis gitu, kayak ada salah satu terorisnya yang nusuk petugas bandara tapi kayak nggak ada polisi yang ngejar. Ya memang benar, cuma menurut gue kayaknya nggak separah itu sih. Maksudnya memang bahkan film action lain ada yang lebih tolol dari ini gitu kadang-kadang. Cuma ya kalian tonton sendiri aja. Kalau gue sih lumayan suka karena thriller yang disajikannya gitu ya. Kalian bisa komen langsung di bawah menurut kalian kayak gimana film ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.